Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 5 dengan materi perencanaan agregat dan kapasitas. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu perencanaan agregat. Perencanaan agregat itu bisa disebut juga dengan penjadwalan agregat, di mana biasa dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu produksinya. Biasanya ini dalam jangka menengah antara 3 sampai 18 bulan ke depan. Perencanaan agregat digunakan untuk menentukan metode terbaik dalam memenuhi permintaan dengan menyesuaikan nilai produksinya, tingkat tenaga kerjanya, persediaannya, pekerjaan lembur, subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Keputusan penjadwalan produksi menyangkut perumusan rencana bulanan atau kuartalan, mengutamakan kesesuaian produktivitas dengan fluktuasi permintaannya. Nah, di sini ada hubungan dari metode peramalan yang kita lakukan pada kegiatan sebelumnya. Nah, di sini ada marketplace atau permintaan customer. Di sini ada prediksi dari research dan development. Kemudian di sini diputuskan produknya, kemudian diramalkan menggunakan metode-metode sebelumnya, karena if, constant, moving average, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita masuk ke agregat planning yang akan kita lakukan pada pertemuan sekarang, di mana agregat planning itu menyesuaikan antara permintaan customer dan perkiraan kita dengan sumber daya yang kita miliki. Ada workforce, raw material atau bahan bakunya, inventory on hand atau simpanan yang ada di gudang, kemudian external capacity itu atau subkontraktor. Subkontraktor itu apabila kita tidak dapat memenuhi permintaan dari customer, misal permintaan customernya itu 150, kita hanya bisa memenuhi 120, maka 30-nya kita bisa memesan atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah, itu disebut dengan subkontraktor. Tetapi biasanya untuk biaya subkontraktor itu lebih tinggi dibandingkan dengan biaya memproduksi produk sendiri. Nah, setelah kita melakukan kegiatan aggregate planning pada pertemuan ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai Master Production Schedule atau JIP dan MRP System. Nah, dari peramalan agregat, kemudian ditentukannya JIP dan input ke MRP System. Nah, di sini terjadilah jadwal rincian kerja. Dari gambar di atas, dalam membuat rencana agregat untuk produksi, manajemen tidak hanya menerima input berdasarkan prediksi, tetapi juga sumber keuangan perusahaan, kapasitasnya juga meliputi dari tenaga kerjanya, kapasitas eksternal atau subkontraktornya, ketersediaan bahan bakunya. Nah, dalam lingkungan manufaktur, proses menguraikan rencana agregat ini disebut juga dengan disagregasi. Disagregasi menghasilkan sebuah jadwal induk produksi yang menyediakan input bagi sistem untuk kebutuhan material nanti MRP-nya. Nah, setelah melakukan perencanaan agregat, langkah selanjutnya adalah proses disagregasi. Nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, di mana disagregasi itu memecah satuan agregat pada pertemuan sekarang nih ke dalam setiap item produk untuk mengetahui jumlah item produk yang akan diproduksi. Nah, selanjutnya bisa disusun menjadi jadwal induk produksi. Pada dasarnya, jadwal induk produksi merupakan suatu pernyataan tentang produksi akhir, baik itu parts pengganti, suku cadang dari suatu perusahaan manufaktur. Dengan kata lain, jadwal induk produksi adalah suatu set perencanaan yang mengidentifikasikan kuantitas dari item tertentu yang dapat dibuat oleh suatu perusahaan manufaktur dalam satuan waktu.
Nah, diharapkan dari modul ini mahasiswa dapat memahami sistem perencanaan produksi, memahami sistem perencanaan agregat, mampu melakukan perencanaan agregat, dan memahami keterkaitan strategis antara kapasitas dan perencanaan proses. Nah, kemudian di sini ada definisi perencanaan agregat. Perencanaan agregat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh produk dengan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga tanpa perencanaan agregat, maka aktivitas tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, perencanaan agregat dapat dikategorikan sebagai rencana jangka menengah karena dilakukan untuk 3-18 bulan. Oke. Kemudian ada tujuan dan fungsi perencanaan agregat. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan kemampuan produksi ketika menghadapi permintaan pasar yang tentunya tidak pasti. Nah, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya yang tersedia. Tujuannya balik lagi dengan logistik, yaitu menekan biaya seminimal mungkin. Ya. Kemudian fungsi perencanaan agregat ada beberapa nih untuk menjaga konsistensi rencana penjualan dan produksinya. Alat ukur perencanaan produksi, menjamin kemampuan produksi terhadap rencananya, memonitor hasil produksi, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target atau penyesuaian, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Nah, ada pula biaya-biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat. Yang pertama ada hiring cost, yaitu biaya yang dikeluarkan apabila menambah tenaga kerja atau merekrut tenaga kerja. Nah, kalau varying cost itu kebalikannya, biaya yang timbul akibat memberhentikan tenaga kerja, yaitu dengan memberikan pesangon dan sebagainya. Kemudian overtime cost dan undertime cost, biaya yang timbul akibat adanya lembur. Inventory cost dan back order cost itu biaya yang timbul akibat biaya penyimpanan. Nah, kalau back order cost ini, misal permintaan itu ada 150 juga nih, dan kita hanya menyanggupi 100 pada periode sekarang. Nah, 50-nya itu nanti akan dikirimkan pada periode selanjutnya. Nah, setelah itu ada subcontract cost. Nah, biaya yang timbul akibat perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain karena tidak dapat menyanggupi permintaan dari customer atau kapasitas sumber daya yang dimiliki perusahaan tidak memadai. Kemudian ada strategi perencanaan agregat, ada strategi murni dan strategi gabungan. Untuk strategi murni itu ada beberapa, yaitu mengubah tingkat persediaan, di mana memproduksi banyak pada saat permintaan rendah. Nah, apabila nanti permintaan tinggi, maka kelebihannya ini dapat disalurkan kepada permintaan tersebut. Kemudian meragamkan jumlah tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikan tenaga kerja. Zero inventory plan di sini lebih menekankan atau meminimalkan inventory. Kalau di tingkat persediaan di sini lebih memproduksi banyak barang, berarti menambah inventory. Untuk yang ketiga adalah meragamkan tingkat produksi melalui lembur. Nanti akan timbul biaya overtime ya. Untuk subkontrak kita akan menimbulkan biaya subkontrak cost, di mana perusahaan melakukan subkontrak dengan perusahaan lain selama periode permintaan tinggi. Untuk yang selanjutnya adalah penggunaan tenaga paruh waktu, di mana perusahaan menyewa karyawan paruh waktu. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi permintaan atau meningkatkan penjualan, yaitu dengan iklan, promosi, kewiraniagaan, dan diskon. Kemudian yang kedua adalah strategi gabungan atau mix strategi, di mana ada dua, yaitu case strategi dan level scheduling strategi. Nah, di sini ada perbedaannya dari strategi case dan strategi level, di mana strategi case lebih
memvariasikan tingkat tenaga kerjanya, bisa menambah atau memberhentikan karyawan. Sedangkan level scheduling di mana produksinya itu seragam, sehingga ketika permintaan naik atau turun bisa menopang perbedaan tersebut. Kemudian ada metode perencanaan agregat. Yang pertama, metode grafik dan diagram. Di sini menggunakan pendekatan trial dan error. Kemudian linear decision rule, di mana mengoptimalkan tingkat produksinya dan tingkat jumlah tenaga kerjanya. Untuk linear programming, apabila produksinya itu terdiri dari 2 produk atau lebih, dan tidak dapat diselesaikan dengan metode-metode sebelumnya. Kemudian ada metode transportasi, di mana metode transportasi ini termasuk bagian dari linear programming dengan jumlah tenaga kerja tetap. Nah, kemudian ada fase perencanaan agregat. Yang pertama, persiapan peramalan permintaan agregat. Di sini kita memperkirakan permintaan agregatnya. Kemudian penyesuaian jumlah permintaan dengan kapasitas tersedia. Setelah memperkirakan permintaannya, kemudian disesuaikan apakah kapasitasnya mencukupi atau tidak. Kemudian menentukan alternatif produksi yang layak. Di sini membandingkan dengan menghitung dari berbagai strategi atau metode untuk memenuhi permintaan tersebut, dan kemudian dipilih mana alternatif atau metode terbaik sehingga meminimumkan biaya produksi. Kemudian menentukan strategi produksi yang optimal, di mana langkah ini melibatkan pengalokasian peramalan permintaan selama periode produksi bervariasi tergantung dengan asumsi yang digunakan. Nah, di sini terdapat latihan. Nanti kalian menggunakan permintaan ini untuk latihan. Kemudian ada keterangannya, ada jumlah tenaga kerja sampai biaya simpan. Nah, kemudian dihitung strateginya, ada level, cash, dan subkontrak. Ikutin dari tutorial di YouTube. Kemudian untuk NIM ganjil, perhatikan menggunakan produk A. Untuk NIM genap, menggunakan produk B. Keterangannya juga berbeda. Ini produk A dan ini produk B. Oke, kita akan masuk ke latihan. Oke, kita masuk ke latihannya. Di sini sudah saya masukkan permintaannya dari 6 periode. Kemudian diketahui jumlah tenaga kerja. Coba lihat di modul, ada 12 orang. Kemudian kemampuannya per orangnya yaitu 30 unit. Hiring cost atau biaya perekrutan tenaga kerja sebesar 100.000 per pekerja. Firing cost atau biaya memberhentikan pekerja sebesar 125.000. Untuk upah normalnya sebesar 50.000, upah lemburnya 75.000, untuk biaya subkontrak sebesar 100.000, kapasitas OT yaitu 20% dari upah normal, dan biaya simpan per unitnya yaitu 12.500. Nah, sekarang demandnya kita copy aja, Ctrl C, kita paste. Nah, di level strategi, untuk menentukan tingkat produksi itu kita menyeragamkan dari periode 1 sampai 6, nanti jumlahnya sama. Di sini kita memaksimalkan kapasitas atau kemampuan dari tenaga kerjanya. Caranya sama dengan jumlah tenaga kerjanya berapa dikali dengan kemampuan orangnya. Jangan lupa semuanya kita kunci Fn F4 atau F4 aja bisa. Kemudian kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, setelah itu kita menghitung inventorinya, yaitu sama dengan tingkat produksi kita dikurangi dengan demand atau permintaan dari customer. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk akumulasi inventory yaitu penjumlahan dari
semua inventory ini. Untuk periode pertama sama, yaitu 4 unit. Untuk periode 2, di sini inventorinya 70 dan periode sebelumnya yaitu 4. Berarti kita jumlahkan akumulasi sebelumnya. Ingat, bukan inventory, tapi akumulasi sebelumnya ditambah dengan periode 2-nya, inventory periode 2. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita tarik. Untuk ongkos inventory berarti untuk menghitung biaya simpannya. Biaya simpan berapa per unitnya? 12.500. Jangan lupa kita kunci. Dikali dengan akumulasi inventory-nya. Enter. Setelah itu kita tarik. Untuk ongkos produksi berarti didapat dari upah normalnya, yaitu 50.000, kita kunci dikali dengan tingkat produksi atau hasil produksi yang kita hitung. Kemudian enter. Kemudian tarik lagi. Nah, di sini menghitung total dari ongkos inventory sendiri, ongkos produksi sendiri, sama dengan sum, kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk di sini kita tinggal tarik ke samping, atau bisa juga sama dengan sum, blok, kemudian enter. Setelah itu biaya total, yaitu menjumlahkan dari ongkos inventory dan ongkos produksi. Kita pakai sama dengan sum juga boleh, atau biasa, atau tambah juga boleh. Sum, kemudian enter. Atau bisa juga sama dengan ongkos inventory ditambah dengan ongkos produksi, enter, sama. Didapat untuk biaya total pada level strategi adalah 109.662.500. Masuk ke metode yang kedua, yaitu case strategi, di mana pada metode ini kita menggunakan strategi menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja. Sehingga pada perhitungan pertama itu kita pastikan dulu berapa jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan. Caranya sama dengan demand dikurangi inventory. Nah, karena ini periode pertama sehingga periode sebelumnya tidak diketahui, maka inventory-nya adalah 0. Kemudian tutup kurung dibagi dengan kemampuan tenaga kerja. Setiap menggunakan data pada tabel ini kita harus mengunci. Oke. Kemudian enter. Nah, karena ini jumlah tenaga kerja, maka tidak mungkin kan seorang tenaga kerja itu hanya setengah, hanya 0,8, maka kita bulatkan ke atas pakai rumus round up. Round up ini kemudian koma 0, atau kalian ikutin tandanya koma atau titik koma, oke? Kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk produk levelnya berarti jumlah tenaga kerjanya yang digunakan dikali dengan kemampuan tenaga kerja. Kita kunci, jangan lupa. Habis itu enter. Nah, di sini baru kita bisa menghitung inventory pada periode pertama. Caranya sama dengan produksi kita dikurangi dengan demand-nya, sama dengan 4. Nah, dari sini kita belum bisa langsung tarik aja ke bawah. Kita belum bisa, maka kita menghitung pada periode kedua. Caranya masih sama dengan demand dikurangi inventory sebelumnya. Nah, di sini udah ada inventory-nya 4. Kita klik akumulasi inventory-nya, tutup kurung, dibagi lagi dengan kemampuan tenaga kerjanya. Kemudian kita kunci, enter. Nah, di sini dapat 9,5. Kita round up dan
Ini bisa kita tarik aja ke bawah. Nah, tapi di akumulasi inventory yang kedua beda dengan yang ini. Kalau ini kan produk level dikurangi demand. Nah, pada periode kedua caranya sama dengan produk level dikurangi demand ditambah dengan akumulasi sebelumnya. Kemudian baru enter. Nah, habis dari sini baru kita bisa menarik. Ya, ketemu pada periode ketiga kita membutuhkan 13,7, kita bulatkan menjadi 14. Kemudian produk levelnya 14 dikali dengan 30 unit. Inventorinya 420 dikurangi 425 minus 5, tetapi masih ada inventory 14, jadi sisa 9. Nah, setelah menghitung akumulasi inventory, kita masuk ke hiring. Rumusnya saya cantumkan di sini agar mudah diingat. Ini rumus hiring dan ini rumus firing atau layoff. Untuk hiring dan layoff pada periode pertama, kan karena periode pertama belum ada penambahan maupun pengurangan dari tenaga kerja, maka periode pertama adalah 0. Oke. Nah, kalau misal di sini belum dalam bentuk RP, kalian bisa cari di sini, kemudian more accounting, simbol kita cari yang RP Indonesia. Kita cari yang RP Indonesia. Di mana dia? Ini, kemudian desimalnya kita nolin aja. Oke. Ya, begitu ya. Nanti kemudian nah pada periode kedua baru kita bisa menghitung lagi. If tenaga kerja X itu sekarang, berarti tenaga kerja yang digunakan sekarang apabila kurang dari periode sebelumnya, 0, buka kurung, berarti TK sekarang dikurangi tenaga kerja sebelumnya, tutup kurung, dikali dengan biaya hiringnya. Berapa biaya hiring? 100.000. Nah, kita kunci, jangan lupa. Habis itu ditutup kurung. Oke, sama enggak? If kemudian tenaga kerja sekarang apabila kurang dari tenaga kerja sebelumnya, maka tenaga kerja sekarang dikurangi tenaga kerja sebelumnya dikali dengan biaya hiringnya. Oke, kita enter. Nah, hiring di sini 0. Kenapa? Karena 12 dari tenaga kerja 12 ke 10 berarti tidak ada penambahan, malah adanya pengurangan. Berarti kita hitung nih di layoff. Sama dengan if tenaga kerja sekarang apabila lebih dari tenaga kerja sebelumnya, kita koma 0, kemudian buka kurung, tenaga kerja sebelumnya dikurangi tenaga kerja sekarang. Nih, lihat ya, kebalik. Kalau yang hiring itu TKX dikurangi TKY. Kalau yang periode kedua, kalau firing itu tenaga kerja sebelumnya dikurangi tenaga kerja sekarang. Kemudian tinggal kita tutup kurung dikali dengan biaya firingnya. Kita kunci, jangan lupa, kemudian tutup kurung. Oke, udah sama belum? If tenaga kerja sekarang lebih dari, kalau yang hiring kurang dari tenaga kerja sebelumnya, terus tenaga kerja sebelumnya dikurangi tenaga kerja sekarang dikali biaya firingnya. Kita enter.
Nah, didapat 250. Kenapa? 12 dikurangi 10 sama dengan 2 orang. 2 orang dari biaya hiring cost itu 125. 125 kali 2 sama dengan 250. Kemudian baru di sini kita bisa tarik. Oke. Nah, sekarang menghitung ongkos inventory. Caranya sama dengan ongkos inventorinya berapa? Biaya simpan, jangan lupa dikunci dikali dengan akumulasi inventorinya. Enter. Ongkos produksi sama dengan upah normal, kita kunci dikali dengan produk levelnya. Enter. Nah, baru di sini kita bisa tarik. Nah, udah dapat biaya hiring, layoff, ongkos inventory, dan ongkos produksi. Kita sum masing-masing ongkosnya. Sama dengan sum hiring. Tutup kurung, enter. Nah, kita tinggal tarik ke samping. Kalau nggak bisa sum satu-satu ya. Kemudian baru total ongkosnya, berarti penjumlahan dari semua ongkos, dari hiring, layoff, ongkos inventory, ongkos produksi, kita sum. Sama dengan sum, blok, biaya totalnya, kemudian tutup kurung, enter. Didapat pada case strategy, ongkos yang dikeluarkan totalnya adalah 109.887.500. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu subkontrak strategi. Nah, di sini untuk menentukan produksi levelnya dilihat dari permintaan yang paling terkecil. Kemudian sisanya nanti kita subkontrakkan atau kita beli atau kita sewa dari perusahaan lain. Nah, di sini nih dari 6 periode mana yang demand yang paling terkecil? Kita dapat 290 dari semua permintaan ini. Kita warnain aja biar beda. Kemudian berarti untuk produk levelnya sama dengan 290. Jangan lupa kita kunci. Nah, kemudian baru kita tarik. Karena di sini hanya terdapat 6 periode, jadi kita bisa langsung tahu berapa demand yang paling kecil. Apabila nanti di formatif terdapat banyak periode seperti ini, kita bisa pakai rumus minimum. Sama dengan min, buka kurung, kita blok demand-nya, kemudian tutup kurung. Jangan lupa datanya kita kunci Fn F4. Habis itu enter. Setelah itu tinggal kita tarik saja. Nah, masih 290. Nah, setelah itu kita menghitung subkontrak atau berapa jumlah yang akan kita beli atau sewa ke perusahaan lain. Sama dengan demand-nya dikurangi dengan produk level atau produksi kita. Setelah itu kita tarik ke bawah. Untuk menghitung incremental cost atau biaya subkontrak, caranya sama dengan biaya subkontrak berapa tadi? 100.000. Kita kunci, jangan lupa, dikali dengan jumlah subkontraknya. Nah, setelah itu kita tarik lagi. Nah, di sini 0. Kenapa? Karena demand-nya 290, produksi kita minimal 290. Jadi tidak ada pemesanan pada periode 2, sehingga biaya subkontraknya juga 0. Untuk ongkos produksi, caranya sama dengan biaya upah normal. 50.000 kita kunci dikali dengan produksi kita. Kita enter. Setelah itu kita tarik. Nah, ini totalnya sama seperti tadi, menghitung incremental sendiri, ongkos sendiri. Sama dengan sum, kita blok, tutup kurung, enter. Setelah itu tinggal tarik ke samping.
Untuk menghitung total ongkosnya berarti sama dengan ini incremental cost ditambah dengan ongkos produksi. Nah, didapat pada subkontrak strategi biaya yang dikeluarkan sebesar 128.000. Setelah itu, setelah menghitung 3 metode, kita membandingkan mana biaya yang paling minimum. Nah, sekarang kita masukkan level strategi biayanya berapa tadi? 109 juta. Cas strategi berapa? Di sini cas 109 juta juga. Terus subkontrak strategi 128 juta. Nah, dilihat dari 3 metode ini mana biaya yang paling terkecil. Didapat biaya yang terkecil adalah 109.662. Kita warnain juga nih. Kemudian kita kasih kesimpulan. Maka metode yang paling sesuai digunakan yaitu metode level strategi. Nah, sampai sini apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke asdos masing-masing. Jangan lupa dibaca yang teliti perintahnya pada tes formatif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.